Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang hari ini, di kesempatan kali ini, kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Dan kita sama-sama berdoa semoga dunia yang sedang dilanda sakit ini, dilanda pandemik ini, semoga dunia dan khususnya Indonesia segera kembali sehat dan kita juga kembali kuat kembali. Dan insya Allah dengan doa teman-teman semua serta support dan dukungan dari semua elemen yang berada di Indonesia, kita semua bisa sehat kembali, berkumpul kembali, dan bisa kembali dalam keadaan seperti sedia kala. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan segala perjuangan beliau kita bisa punya satu role model lengkap, ya. Segala macam kebaikan, potret kebaikan ada pada diri Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita berbicara tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, maka Muhammad sudah mencontohkannya. Saat kita belajar bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, maka Nabi Muhammad pun juga mencontohkannya. Saat kita ingin berbicara bagaimana seorang Muhammad berperan sebagai seorang pengusaha yang melamar Ibunda Khadijah dengan mahar yang luar biasa, maka Muhammad mencontohkannya. Dan itu kekal dalam Al-Quran dengan dalil bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Baik teman-teman, sobat Satu Nusantara News yang hadir pada siang hari ini, terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga teman-teman yang menyimak kajian, yang menyimak nasihat, menyimak sharing session pada kesempatan kali ini diberikan satu hikmah, diberikan satu hidayah, dan kita semua berdoa semoga nanti kita semua selain meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kita juga meninggalkan kebaikan di dunia ini, ya, meninggalkan kebaikan di dunia ini. Karena memang kalaupun warisan itu yang sering kita bicara adalah berupa harta, yang itu nanti akan kelak kita tinggalkan kepada anak keturunan kita, maka warisan-warisan yang bahkan tidak ternilai harganya, ya ini warisan yang akan menjadi pasif income kita nanti di akhirat. Dengan doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan kami berbagi makna, ya, izin kami berbagi tentang makna apa itu qawamah, dan itu menjadi inspirasi kami, ya, menjadi inspirasi kami, the qawamah, bagaimana kita membentuk dan mengumpulkan teman-teman untuk bersama membuat satu solusi untuk Indonesia yang lebih baik tentunya. The qawamah ini kami bentuk dengan satu kecemasan, ya, dengan satu kecemasan bahwa saat ayah, ya, saat suami, saat lelaki itu kembali ke rumah, ya, dan mendidik keluarganya, maka sebetulnya peradaban besar itu sudah hadir, ya, peradaban besar itu sudah hadir. Saat ayah suami, ya, seorang lelaki itu kembali ke rumah, mendidik anaknya, mendidik istrinya, maka peradaban, kebangkitan peradaban Islam itu sudah di depan mata. Sebetulnya seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang lelaki itu diberikan kelebihan oleh Allah itu karena yang pertama bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd,
Karena diberikan satu kelebihan, ya. Ada fadilahnya, ada kelebihan yang Allah berikan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena ada harta, ada nafkah yang diberikan, ya, kepada pasangannya, ya, kepada pasangannya. Nah, saat berbicara tentang peran lelaki itu biasanya hanya selesai di masalah tentang nafkah. Saat lelaki memberikan nafkahnya, maka selesai sudah tanggung jawabnya dalam keluarga. Saat lelaki mencukupi kebutuhan, baik itu primer maupun sekunder, maka peran laki-laki di rumah itu sudah selesai. Namun ternyata Allah memberikan pesan, ya, bahwa tugas laki-laki ini sebetulnya hanya dua, ya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dan tugas perempuan disebutkan di ayat berikutnya, ya. Nah, namun pada saat ini kita akan membahas dua peran lelaki itu, ya, dua peran lelaki itu yang kita coba bahas secara singkat dan semoga memberikan banyak manfaat sekaligus inspirasi bagi teman-teman semua. Kita mulai lagi. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Tugas lelaki itu, ya, kepada keluarganya ataupun kepada perempuan yang ada di rumahnya, ya, kepada keluarganya, anaknya, perempuan, istrinya, itu ada dua, ya. Yang pertama adalah faddalallah, ada fadilah, ya, dan yang kedua nafkah. Nafkah sudah kita sebutkan tadi, yang ingin kita bahas adalah tentang faddalallah, ya. Dan itu menginspirasi kami The Qawamah untuk membentuk satu pelatihan, satu workshop, satu sharing session yang berhubungan dengan qawamah dalam Islam. Yang pertama yang ingin kita bahas adalah terkait dengan makna qawamah, ya. Qawamah itu diartikan, ya, diartikan oleh para ulama menjadi beberapa makna, ya, diartikan menjadi beberapa makna. Yang pertama ada makna yang sangat mutlak, ya, ini adalah pemimpin, ya, pemimpin. Jadi makna qawamah ini yang mutlak adalah pemimpin. Pemimpin yang membangun pondasi dasar peradaban di rumahnya. Bagaimana seorang pemimpin ini memulai satu visi kepemimpinan, satu visi kebaikan, satu visi kekal, ya, yang itu akan nanti dijaga, ya, dijaga pada keluarganya, ditanamkan, ya, dan itu nanti menjadi satu kebersamaan yang harus terus dijaga oleh keluarga itu. Nah, seorang lelaki itu tentu adalah pemimpin, ya, pemimpin dalam keluarganya. Maka seorang pemimpin itu tentu memiliki banyak kelebihan, ya, memiliki banyak kelebihan. Tidak pernah kita temukan, ya, satu pemimpin itu yang dia kelebihannya itu terbatas, ya, kelebihan terbatas. Biasanya pemimpin ini kelebihannya itu luas, ya, kelebihan luas. Cuman memang mereka biasanya punya satu kelebihan yang spesifik. Tapi seorang pemimpin itu biasanya punya kelebihan yang sangat luas. Kita tidak pernah menemukan bahkan direktur itu, ya, direktur itu wawasannya sedikit, wawasannya sempit, tidak. Maka kita tidak pernah menemukan satu perusahaan ataupun satu negara yang memiliki, ya, pemimpin yang wawasannya itu sempit, tentu tidak. Maka kita akan, ketika bicara pemimpin, maka kita akan bicara bahwa pemimpin itu mempunyai wawasan, pandangan, sikap, ya, yang luas dan mampu dijadikan contoh. Itu yang pertama, makna qawamah. Yang berikutnya, ya, makna qawamah yang dimaksud, ya, yang dimaksud ini adalah tentang seorang edukator, ya, edukator. Seorang pemimpin sejatinya adalah seorang pendidik untuk yang dipimpinnya. Rasulullah menjadi pemimpin para nabi dan juga Rasulullah menjadi seorang pendidik bagi sahabat-sahabatnya, ya, bagi sahabat-sahabatnya. Bagaimana Rasulullah mendidik sahabatnya sehingga dengan kurikulum, ya, kurikulum yang asalnya hanya Al-Quran dan pendidiknya Nabi, tapi dengan 23 tahun kepemimpinan seorang Muhammad, maka daerah yang saat itu menjadi tempat terburuk berubah menjadi tempat terbaik.
Dan 10 tahun setelah kepemimpinan Nabi Muhammad, 10 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad, maka peta dunia saat itu berubah, ya. Jadi dua negara adidaya saat itu, yaitu Romawi dan Persia, itu dihapuskan, Nah, itu semua dimulai dari seorang pemimpin yang mereka mendidik rakyatnya, mereka mendidik bawahannya. Dan seorang pendidik selalu bicara tentang keteladanan, tentang kuduah, tentang keteladanan. Bagaimana seorang ayah menteladani kebaikan untuk keluarganya, karena terkadang nasihat perbuatan itu lebih mengena daripada nasihat lisan. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah seorang ayah adalah penjaga, bahwa seorang ayah itu adalah penjaga dari api neraka untuk keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tentu saat ingin menjaga keluarga dari api neraka, kita tidak bisa menjaganya dengan asumsi belaka. Maka kita butuh belajar, para ayah ini butuh belajar bagaimana maunya Allah agar umat-umatnya ini tidak masuk ke dalam neraka. Tidak bisa kita mendidik anak, habis itu tidak bisa kita mendidik istri, tidak bisa memimpin bahtera rumah tangga, saat kita tidak punya ilmunya. Bagaimana kita ingin menjaga satu keluarga dari panasnya api neraka, tapi kita tidak pernah terjaga setiap malam untuk meminta kepada Rabb yang Maha Esa? Tentu tidak, ini sangat sulit. Maka seorang ayah selain seorang pemimpin, selain seorang pendidik, maka dia adalah seorang penjaga dari api neraka untuk keluarganya. Sang ayah membangunkan istri, lalu sang ayah membangunkan anak bersama-sama di waktu pagi. Ayah pergi ke masjid, anak yang perempuan tentu sholat di rumah, yang laki-laki ikut ayahnya ke masjid, istrinya sholat berjamaah di rumah dengan anaknya jika ada di rumah. Lalu setelah itu tilawah bersama. Ini sederhana ini dilakukan, maka insya Allah peran ayah sebagai seorang penjaga, pendidik dan pemimpin ini insya Allah akan terlaksana. Berikutnya adalah makna qawamah, itu adalah tentang perawat. Bagaimana seorang ayah ini merawat keluarganya dari keburukan-keburukan, dari maksiat-maksiat yang hadir di tengah-tengah keluarganya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud menyebutkan bahwa seorang ayah itu menjadi salah satu penyebab utama dari kerusakan anak dengan tiga hal. Maka saat ayah ingin merawat kasih sayang di rumah, saat seorang ayah ingin merawat cinta ayah kepada ibunya dan juga cinta ayah kepada suami juga, seorang ayah merawat cinta kepada istri dan juga anaknya, maka tentu sang ayah ini selain mencukupi nafkah dalam keluarga, maka seorang ayah juga harus mampu mencukupi kebutuhan iman, mencukupi kebutuhan rohani dari keluarga itu sendiri. Dan terakhir makna qawamah adalah seorang pemimpin dimanapun, kapanpun, pasti dia adalah seorang mudabbir, dia adalah seorang pengatur urusan di dalam rumah. Seorang pemimpin tidak mungkin dia tidak mengatur urusan yang ada di rumah. Bagaimana ceritanya seorang pemimpin tapi tidak menjadi pengatur urusan? Maka jikalau seorang ayah tidak mengatur urusan di dalam rumahnya, maka ketahuilah banyak akan terjadi penyelewengan maupun kerusakan yang ada di rumahnya. Kita sempat bertanya kepada beberapa masyarakat yang membutuhkan sentuhan dari teman-teman yang lain. Mereka bertanya, kenapa sampai melakukan
hal yang secara norma ketimuran ini tidak baik ya. Mereka menjawab biasanya, kami, orang tua kami ya, orang tua kami itu seperti ini. Orang tua kami tidak pernah memperhatikan kami. Orang tua kami itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka saat ayah tidak kembali ke rumah, saat ayah tidak menerapkan makna qawamah dengan tepat, ditakutkan akan terjadi banyak kerusakan yang ada pada rumah tangga tersebut. Itu saja untuk pertemuan kali ini di episode 1 di makna qawamah. Kita akan bertemu kembali dalam episode berikutnya. Terima kasih teman-teman semua, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.